Halo, selamat datang di Soko Guru Bisa. Ini adalah sebuah talk show Bincang santai UMKM Indonesia. Saya Kang Iyang. Saya Kisah Nukman. Kita akan ngobrol bareng emak-emak pelaku produk UMKM. Tentang Produk-produk UMKM emak-emak. terus Tentang fasilitas produk UMKM emak-emak. lalu Distribusi fasilitas produk UMKM emak-emak. Dan lain-lain. hai, Pokoknya ini sebuah talk show Bincang santai UMKM Indonesia. Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM. Karena potensi ekonomi digital Indonesia mencapai 1,7 triliun. Potensi ini salah satu yang bisa diraih oleh pelaku UMKM Indonesia. Hidup UMKM Indonesia! Hidup! Dalam episode ini, kita akan berbincang mengenai dukungan bagi para UMKM dan strategi baru pemasaran di tengah masa pandemi ini. Siapa pelaku strategi baru ini? The power of emak-emak. Lah, kok kalian tahu? Saya juga punya emak-emak atuh. Gue loh. Bawel lagi. Telah hadir di samping saya, Teteh cantik pisan. Teh Reza Nuhun udah datang ke sini. Seorang pemilik brand fashion yang fokusnya pada tas dan sepatu. Sejauh ini sudah mempunyai banyak reseller dan juga sukses mendirikan pabrik di kawasan Sentul City dan juga satu butik di daerah Cibinong. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Makasih udah diundang datang ke sini. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Oke, dan di sebelah sana saya sudah hadir perwakilan dari Grab Express Jawa Barat, Kang Remon. Atur nuhun Kang Yang dari Beliau adalah sebagai Grab Express City Leader Jawa Barat. Atur Gaya, nuhun udah diundang. Juga Ibu Nur Lutfiani dari Grill Cimahi, Bu. Pelaku UMKM dari Klub Juragan Grab Express. Terima kasih. Aduh, hatur nuhun Juragan. Nah, kan brandnya namanya Asmore. Boleh ceritain dikit dong proses pembangunannya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya untuk brand Esmore itu nggak sengaja ya terbangunnya karena awalnya tuh dari hobi ya. Mungkin ini juga banyak banget dialami oleh wanita-wanita Indonesia. Waktu itu tuh sempat beli tas branded yang harganya juga jutaan, tapi ternyata ngelotok. Apa sih ngelotok kulitnya gitu ya. Padahal kita beli udah jutaan. Nah akhirnya dari situ aku coba cari tahu gimana sih masa kita beli jutaan masih ngelotok kan kulitnya. Akhirnya ketemulah dengan tas kulit. Cuma kalau tas kulit brand internasional kan mahal sekali. Akhirnya aku coba cari tas kulit lokal nih yang ada di Indonesia. Nah berawal dari hobi aku sama tas kulit, sebulan tuh bisa kayak 8 tas tuh belanja tuh kan. Wow. Nah akhirnya suami kan rumah tangga bisa goyang nih kalau sebulan bisa 8 tas kulit kan. Waktu itu posisi habis melahirkan Kang. Nah kalau di stop kata suami ini takutnya air asinya nggak keluar, stres kan namanya kita lagi edik banget sama sesuatu Busui barang ya. kan. Busui. Udah deh kamu jangan belanja terus, ayo kita bikin brand aja gitu. Jadi awalnya dari hobi, terus suami ngelihat aku tuh belanjanya over, akhirnya ngebangun brand Esmore gitu. Jadi memang udah dari passion sih ngebangun brand Esmore-nya. Pantas hasilnya keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir 6 tahun sekarang. Alhamdulillah. Itu kan sebetulnya kalau ngebangun brand itu kan pertama-tama kan kita lihat kebutuhan ya. Betul. Kalau Tereza mah kebutuhannya kebutuhan belanja sebetulnya. Kebutuhan belanja atau kebutuhan mengoleksi sebetulnya. Nah, anehnya tuh kalau di tas kulit ya, kalau kita udah kecanduan sama tas kulit, kita nggak bisa berhenti. Addiktif. Keracunan jadinya gitu. Jadi aku senang Ternyata. meracun ke orang lain gitu kalau gitu. tentang Esmore. Tapi Akhirnya- meracunnya dalam arti setidaknya ada solusi tidak belanja keluar, Ya. Tapi membuat orang belanja ke dalam, Ke dalam. kepentingannya Tereza. sungguh ide yang cemerlang. Jadi kan bisa punya tas sendiri, nge-create sendiri, terus malah bisa ngejual lagi, itu sih jadinya
kesininya malah jadi bisnis dari hobi. Tapi kan nggak gampang teh. Kayak kan ada anggapan teh barang yang dijual di luar itu kan belum tentu cocok Betul. dipakai di kita. Ya. Mm. Tapi kalau equipment kulit juga sama kan, kulitnya ngelotok tuh karena memang beda iklim atau memang kita dalam arti Kalau udah di brand yang ngelotok itu biasanya kan kulit sintetis ya Kang. Tapi kalau kulit sintetis di mall kan udah jutaan juga masih ada. Iya. Nah kalau kulit sapi asli dia mau 10 tahun atau buat anak cucunya bisa turun-temurun. Nah itu uniknya tas kulit. Itu sebenarnya tantangan juga sih buat pengrajin lokal ya, Iya. kayak saya gitu ya. Gimana sih cara dapetin kualitas kulit yang bagus? Itu sebenarnya nggak gampang juga. Makanya pemain tas kulit di Indonesia bisa dihitung pakai jari yang Wah. benar-benar serius. Beda kalau brand-brand jual tas, tapi kan tas sintetis itu Iya. banyak import dari Cina segala macam tuh banyak. Nah kalau Esmore sendiri tuh tantangan juga, apalagi semakin lama Esmore akhirnya demand-nya kan semakin banyak nih. Iya. Ada tas, ada sepatu. Mm-mm. Nah udah 4 tahun nih Esmore bekerja sama dengan pabrik kulit terbesar se-Asia Tenggara yang memang dia itu ekspor buat brand-brand internasional. Yang kita beli puluhan juta tuh dari Indonesia kulit lembarannya. kulitnya teh dari Indonesia Dari Indonesia, makanya dibeli lagi sama orang Indonesia. Iya. oh, Lebih mahal lagi. jadinya di situ gregetan ya akhirnya Iya. sebagai istilahnya akhirnya semakin kesini secara nggak langsung aku tuh kayak gue pengen dong bikin standar baru nih buat wanita-wanita. Kalau aku tuh bilangnya mak kece ya, jadi Apa? mak kece gitu ya. Makasih. Oh, bukan saya. Jadi kalau Esmore Lovers tuh namanya mak kece. Jadi mak kece punya pilihan produk tas kulit nggak kalah dengan kualitas kulitnya memang sama brand internasional. Nah itu yang aku akhirnya bikin standar baru di dunia lokal brandnya tas kulit. Iya. Gitu. Jadi menjawab kan Menjawab. kebutuhan Menjawab. dari wanita Indonesia. Dan tadi kan sempat ngobrol-ngobrol, yang menarik adalah proses digitalisasi bisnisnya yang sebenarnya community base. Yes. Ini Mak Kece ini gimana sih, coba ceritain dan cara Kasian yang nggak gimana? kece soalnya, iya nggak? Ya tuh kalau Tenang pakai barang aja kalau aku pakai langsung Mak kece. Oh, gitu. Makanya coba pakai kan? Langsung tuh jadi Harus kece. trial. Coba ceritain dulu, itu menarik banget sih. Jadi sebenarnya awalnya itu kan pertama di Facebook personal ya, cuman lama-kelamaan kok demand-nya meningkat. Nah kalau Facebook itu pakai pertemanan harus cuma 5.000. Iya. Akhirnya kita bikin grup Facebook itu private ya. Sekarang tuh udah hampir 12 ribuan mak-mak di sana di dalamnya. Mama Wungkul? Mak-mak unggul. Mak Kece. Saya di add ya. Nah itu awalnya ya udah karena antusiasnya rame, mereka bisa dapetin produk yang bagus ya kan, harganya terjangkau sekali jauh. Dan itu akhirnya berkembang jadi sebuah komunitas di mana si brand Esmore tuh punya keunikan. Kalau brand internasional dijual lagi laku, brand lokal dijual lagi kan belum tentu laku kan. Iya. Nah Esmore mau dipakai 2 tahun lagi, dijual lagi di grup itu masih banyak yang minat. Jadi sebuah brand punya purna jual tuh nggak gampang. Nah itu Iya. uniknya. Jadi Oh, komunitas gitu. itu mempererat. Jadi purna jualnya juga ada ininya ya. Jadi bekas siapa aja? Ini Bill bekas of- Maici. Ini bekas Maici. Oh, mana tuh tanda tangannya ada kan gitu ya. Tapi harganya tentunya berbeda, tapi kecuali Bisa lebih naik. bisa lebih naik kalau Kalau si aku mama jangan itu siapa ya? Iya, atau aku bikin limited misalnya cuma 20, cuma 50 misalnya. Ini barang rare nih malah bisa dijual di harga. Jadi unik sih menurut aku. Dan kalau komunitas kan kita solid ya. Iya. Jadi dan mereka edik. Kalau misalnya kita ngeluarin, dia beli, ngeluarin dia beli. Jadi kamu menciptakan kamu-kamu yang lain. Nah, Jago Alhamdulillah. sekali. Jadi kan banyak nih yang ngerasa kayak aku kan pengen dapetin tas kulit bagus. Nah, akhirnya aku menampung itu jadi sebuah komunitas. Kang Ray Yes. kan sebagai Aduh. Sebagai. di Jawa Barat tuh Segan. banyak yang begini-begini ya. Iya, betul. Jadi sebelum kita bahas tentang dukungan Grab kepada UMKM gitu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan lah tentang Grab Express. Iya. Di mana Grab Express sendiri itu sebetulnya layanan pengiriman, Iya. layanan delivery yang bisa digunakan oleh semua orang, termasuk di sini ada pelaku UMKM, Dan termasuk mak-mak. termasuk mak-mak Ya, juga. Mak mak kece. kece loh, jangan Kece. salah. Kece. Nah, layanan pengiriman yang kita hadirkan ini ada layanan instan, ada layanan same day, dan ada juga intercity. Jadi kalau instan tuh Kang Yang mau kirim barang 2 jam sampai, nah, tinggal pesan Grab Express lewat aplikasi langsung datang. Oke. Atau emak-emak gitu ya, pengen kirim barang 6 jam sampai, tinggal pakai Grab Express same day, langsung dijemput, langsung diantar.
kita juga menghadirkan layanan intercity. Intercity teh kita mengantarkan barang sampai keluar kota. Ini Bogor. Bisa. Jadi dari Bogor mau kirim ke Bandung, dari Bandung mau kirim ke Bogor. Bisa. Bisa juga pakai Grab. Wah. Alamat Melalui saya aplikasi gampang tuh tinggal Grab. di- Tinggal pilih layanannya intercity. Intercity. Ya, di balik dukungan delivery yang kami berikan melalui platform, melalui aplikasi, kami juga menciptakan suatu komunitas namanya Klub Juragan Grab Express. Juragan. Klub Juragan Grab Express. Apa tuh? Ya, jadi Juragan teh Pokoknya saha? juragan. Juragan teh siapa juragan? juragan-juragannya adalah Ini. para pelaku UMKM dan emak-emak semua juga. Termasuk Wah. ibu. Termasuk ibu. Iya. Ibu Nur teh juragan. Juragan kami ini teh Pak. Oh, ini juga Ibu Reza. Ini juragan kami juga. Alhamdulillah. Di mana di Klub Juragan Grab Express ini diisi oleh para pelaku usaha, Pak. Pelaku UMKM dari Ultra Micro UMKM, Apa? Ultra Micro UMKM, Ultra Micro UMKM. Apa tuh ultra micro Eh, UMKM? Ultra jadi Super UMKM, kecil. ada yang subnya lebih kecil lagi. Jadi kalau disingkatnya mah UUMKM. Jadi unit ultra mikro Mikro. kecil menengah. Untuk Oke. itu oke, Kang. Itunya pokoknya nama aya we. Ada, jadi Ada. ya dari para pelaku UMKM Ya. lah, di mana dengan bergabung sebagai Klub Juragan Grab Express bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan para pelaku usaha yang tidak bergabung di Klub Juragan Grab Express. Keuntungannya ini kita hadirkan khusus untuk pelaku UMKM supaya bisnisnya makin berkembang, Kang. Di mana kita menghadirkan promo lebih kepada para pelaku UMKM. Kita juga menghadirkan kelas edukasi sehingga para pelaku UMKM yang tergabung di komunitas Klub Juragan bisa naik kelas lah levelnya, bisa makin jago jualannya, bisa makin keren brandingnya. Itu yang kita ciptakan di komunitas Klub Juragan Grab Express. Nah ini kan ada apa kayak Teh Reza ini kan punya community, emak-emak teh emak Iya. kece ngadumpul dirinya Iya. gitu. Nah itu juga sama menciptakan klaster-klaster lah anggap gitu. Iya, ini mamanya juga bisa daftar di Klub Juragan Grab Express. Tapi kan bawel emak-emak. Nggak masalah, Pak. Yang penting mah pakai Yang produk. penting mah kita memberikan layanannya maksimal. Kan kalau nggak maksimal mah bawel. Kalau Ini maksimal mah. nggak akan bawel. Itu ternyata kuncinya. Jadi kuncinya Maksimal. Grab Express itu kita memberikan layanan yang maksimal, Pak. Tentu aja Service yang dari ibu excellent. ini juga harus berbagi pengalaman Oh atau betul. Gimana, Bu? Nanti akan Coba. diceritakan langsung. sok Bu Nur ngaku ah. Iya, kalau saya itu di Grill Cimahi itu memfasilitasi tentang apa ya? Saha nu di grill teh. Beefnya. Oh, beefnya bukan teh ibu. Ibu menikuatan debus naon. Memfasilitasi home service gitu ya. Biasanya kita yang grill-grill yang kafe-kafe itu kita memfasilitasi di rumah gitu. Saya muncul karena PPKM karena ada pandemi ini gitu. Betul. Karena saya memang punya apa ya, punya pekerjaan utama gitu ya. Akhirnya di rumah, akhirnya ini Grill Cimahi muncul gitu. Akhirnya memfasilitasi nih grill beef slice apa aja yang mau dipakai. Saya memfasilitasi kompornya, memfasilitasi alat grillnya gitu. Jadi di rumah tinggal bakar aja gitu. Kalau kita kan biasanya keluar nih gitu karena dibatasi ke kafe, jadi akhirnya kita di rumah, fasilitasi di rumah. Nah itu playnya pakai Grab Express gitu. Sampai kurang lebih saya tuh nggak kan ada tingkatannya ya Kang ya, saudagar gitu ya. Saya tuh langsung konglomerat, nggak pakai ke saudagar. Nah, apa tingkatnya teh saudagar? Pedagang, Pedagang. saudagar, Saudagar. sama konglomerat. Jadi yang membedakan itu adalah intensitas dalam berkirim barangnya, Kang. Oh, Kalau yang kirim barangnya lebih sering, itu udah otomatis jadi Langsung. konglomerat. konglomerat. Dan keuntungannya pun lebih banyak. Iya, sangat banyak. Gitu. Saudagar di bawah itu. Iya. Di bawahnya konglomerat ada saudagar. Kalau yang di bawah saudagar itu paling saudara lah ya. Saudara kan. Bisa lah. Dulur. Jadi berarti, nah kan sistem yang grill beserta kompor dan lain-lain. Alatnya. Jadi itu sama Grab dijemput, di Iya, drop atau ditunggu? Biasanya saya langsung sarankan nih, ongkirnya PP gitu. Biar saya nanti. Oh bisa, ada Iya. jasa ongkir Jadi PP. kalau misalnya PP itu saya kirim dan kalau sudah selesai pick up ya gitu. Jadi langsung. Jadi uangnya Udah selesai masuknya, jadi selesai langsung order. selesai makan-makannya segala macam. Ya, mau dicuci nggak apa-apa. Ada saya lagi di ini nih kumpul arisan dengan Iya. mama kece gitu. Ah. Jadi
saya nggak bisa nyuci, masukin aja, kirim, sudah siap pick up, saya pick up. Grab Express. Grabnya yang pick Iya. up langsung. Tapi ketika makan mah belum. Tok, ada Grab. Kenapa? Itu mau paketnya mau dibawa. Kan beres ya. Enggak, Diajak enggak. makan kan. Oh, diajak makan ya, pasti diajak makan. Gitu sih. Iya, menarik sekali. Seperti itu. Nah, balik lagi nih ke Teh Reza. Coba, saya tuh penasaran gimana menstrategikan komunitas di Facebook. Ini kan 12.000 12.000 orang, bukan sesuatu yang gampang di-manage. Nah, coba dong ceritain. Berbagi secret dong, Mak Kece. Jadi, untuk ngejaga engagement antara Mak Kece ini kan kita di dalam komunitas itu kita sering ngadain event. Kayak misalnya event meet up itu kita suka ngadain 1 tahun sekali. Itu jadi mereka ngumpul di satu tempat, ketemu sama saya, terus dari sisi Esmore akhirnya bawa semua barang di butik ke hotel, misalnya kita meet up di hotel, kita bikin event, games segala macam, itu kita 1 tahun sekali seperti itu. Nanti panitianya pun dari Mak Kece semua, MC-nya dari Mak Kece, yang ikut lomba joget-joget dari Mak Kece. Jadi kita karena komunitas ya kita ngebangun itu memang dari kita buat kita juga, itu yang pertama. Yang kedua, karena itu 1 tahun sekali aku coba bikin strategi, misalnya setiap hari Jumat tuh aku selalu live, ayo Jumat berkah gitu. Nanti mereka tuh pada nungguin kayak sekarang iko-ikoyan ya. Iya. Apa? Iko-ikoyan. Maaf ya, saya baby boomer jadi ikut aja ya. Coba jelasin dikit iko itu apa. Kalau iko-ikoyan ya, pokoknya kita bagiin hadiah random aja gitu. Siapa ya minggu ini siapa yang dapat hadiah, itu buat ngejaga interaksi antara si brand Esmore sendiri dengan para pencintanya kan. Terus di komunitas itu juga kita ada OOTD. Jadi kalau misalnya sebulan sekali aku suka ngeluarin hadiah. Mereka kalau weekend kan suka pakai barang Esmore nih. Nanti lagi di mall difoto, posting ke situ. Secara cewek tuh ya kalau misalnya foto terus di selfie posting, yang komen banyak kan senang. Jadi aku siapin wadahnya di dalam grup itu. Jadi senang si ibu-ibunya, ibu-ibunya. bapak-bapaknya gak garong. Kang Iyang ya. Kan bapak-bapaknya nggak ada di grupnya. Iya. Bapak-bapak tidak tahu. Paham. Jadinya ya itu penting banget sih biar kita tetap ada interaksinya. Jadi komunitas itu sampai sekarang masih eksis. Ada jual beli juga. Jadi nggak cuma LM yang bisa dijual lagi. Esmore tasnya bisa dijual lagi di situ. Bisa dijual lagi? Bisa kak. Bisa lebih mahal lagi kalau rare item. Kalau rare item. Canggih kan? Nah itu sih ya alhamdulillah itu akhirnya terbangun karena dari mereka juga ya, karena loyal dan needs-nya selalu ada. Ini mah pertanyaan mundur sedikit aja buat Terezanya. Kan kalau yang pengalaman itu kan mak Kece ya, kalau handsome dad ya seperti saya. Apa sih? Iya. Bapak Ya, Kece, itu. Bapak Kece. Bapak Kece, Beda Kang dong. Kece ini. Kang Kita Kece. handsome dad. handsome. Iya, oke. Sweet dad. Yang saya tahu ya, produk kulit itu sebetulnya Garut buat saya gitu. Kok tiba-tiba ada di Bogor? Anggap aja ya ini jebolan tajur lah, anggap gitu. Emang ada hubungannya itu, maksudnya kan biasanya Garut yang kulit-kulitan, tiba-tiba ada di Bogor. Nah itu dia bangun dari udah banyaknya pengrajin. Esmore sendiri itu kiblatnya bukan ke Garut, bukan ke misalnya kulit Jawa gitu. Tapi ke enggak. Mekah ya? Ke Mekah, ya itu harus ya. Aminkan. Iya. Jadi, nah karena kita beda sendiri nih si Esmore nih, Iya. akhirnya menonjol kan yang tadi aku jelasin tadi kan, kulit Esmore standarnya internasional. Gitu. Itu dari touch-nya orang akan bisa kok ngebedain apa namanya kulit Garut mana, kulit Jawa mana, kulit sekelas mall lah istilahnya. Kita ngomong kalau brand-brand kan internasional udah di mall. Mall tuh mana tuh. Nah, berangkat dari produk branding ya atau kualitas produk, akhirnya malah Esmore yang dikenal. Gitu. Jadi yang Garut malah nggak kedengeran atau misalnya Mungkin jadi di beda mana sendiri beda gitu. pasarnya gitu ya. Beda pasar, beda sendiri gitu. Udah caranya, cuman Dari Esmore produk. begitulah ya. Nah, ini balik lagi ke Kang Ray, itu kan kalau ngurusin community gitu ya, riweuh tuh sebetulnya. Kalau dibilang riweuh mah mungkin ada seninya lah gitu Kang ya. Saya mendengar ini aja sendiri Mungkin udah. saya juga sependapat dengan Teh Reza juga gitu. Bahwa sebetulnya memang yang ketika kita mempunyai komunitas gitu, engagement itu sangat penting gitu. Karena engagement itulah yang menjaga supaya komunitas ini solid, loyal. Nah, kami juga melakukan komunitas ini hal yang serupa Kang.
Kita memberikan kegiatan, kelas berjualan, kelas edukasi, kita juga memberikan benefit yang lebih. Kita mengadakan event juga gitu kan. Sehingga komunitas yang tergabung pun merasa kayak oh saya ini banyak manfaat nih ikut di sini gitu kan. Dan yang paling penting juga terjalin silaturahmi dan relasi antar satu komunitas dengan komunitas yang lain, satu seller dengan seller yang lain. Dimana dengan relasi ini kan bisa menciptakan ide yang banyak kan. Bisa menciptakan peluang yang banyak, lebih besar lagi, seperti itu. Tidak sekedar produk-produk kulit, jadi Betul. produk-produk yang lebih Iya, banyak ya. Karena kan mungkin seller satu juga karena gabung klub juragan, oh si B jualan yang lain nih. Jadi bisa tercipta juga ekosistem transaksi berjualan tuh bisa tercipta juga di komunitas ini kan. Tidak hanya si seller kepada ke customer, tapi antara seller dengan seller di komunitas juga tercipta aktivitas ekonominya. Seperti itu. Nah, terlepas dari jasa pengiriman Grab ya. Ini buat para emak-emak kece di sini sebetulnya konteks digitalisasi model ini gimana sih zaman sekarang teh? Memang anggapnya sekarang nggak ada FB. Nangis semua. Nangis atuh. Oh gitu. Nangis. Justru modalnya teh itu penting pisan gitu ya. Penting banget. Ibu Nur kumaha mun Kalau saya cenderung kuota habis. itu kalau saya cenderung mengikuti zamannya. Sekarang zamannya TikTok gitu ya. Ikutin TikTok gitu. Misalnya kalau lagunya lagi viral yang apa, ikutin lagunya itu gitu. Jadi kalau misalnya tutorial lagi makan, lagi ngumpul, diikutin. Pakai tas kece dan lagi makan grill juga boleh gitu. TikToknya, Instagramnya juga harus jalan karena memang kalau misalnya dilihat nih kalau naik turunnya algoritma itu. Yeah. Nah, itu kalau misalnya lagi booming di TikTok ya kita harus belajar TikTok gitu. Kalau Facebook jaringannya bagus ya saya ikutin jaringan di komunitas Facebooknya gitu. Kalau Keren TikToknya pisan kayaknya. TikTok gitu. Ngikutin analytics-nya. Iya, kan. gitu. Karena kan saya juga kumpulnya anak-anak muda ya. Bu, ini gimana? Gimana dong saya ajarin bikin konten seperti apa? Nah, kalau bisa bikin konten sama dengan tas juga gitu, dengan grill juga gitu. Jadi jangan posting sudah gitu. Enggak, kalau bisa harus seperti beli tas gitu. Jadi kalau misalnya ini ya harus kontennya hari ini apa, minggu besoknya apa seperti itu. Sampai kadang kalau dikasih voucher dari Grab Express kurang gitu. Kurang lebih 150 pengiriman 150 kadang lebih, kadang kurang terus. Ini kok kadang ke GEA ya, ke Grab Express area. Minta vouchernya lagi, ini langganan sudah habis, gratisnya juga habis gitu. Jadi tetap masih kurang gitu. Jadi kalau bisa tuh tasnya dan sebagainya dan itu tuh pakai jasa sangat membantu. Kalau misalnya mau cash bisa ada Just Tip ya kalau nggak salah gitu. Dari Mbak Reza, Esmore, Grab Express dan Grill Cimahi, gimana sih ini dampak dari pandemi ini? Kalau dampaknya ya sebenarnya pas 6 bulan pertama kalau untuk tas kulit tuh belum terasa ya. 6 bulan pertama itu berarti Masih pertengahan oke lah. 2020-nya. Masih oke. 6 bulan tuh kayaknya online shop malah naik gitu ya. Wah, 6 bulan tuh masih oke lah, kita orang udah kayak misalnya mungkin kalau offline kan udah berasa ya. Iya. Kalau kita online tuh belum berasa, orang malah semakin belanja kan. Pas udah 6 bulan kok mulai ngerem nih. Biasanya kita Akhir tahun kemarin ya. iya, duh ini gimana? Iya, sebelum akhir tahun tuh. Udah mulai ngerem. Biasanya kita produksi untuk sepatu aja tuh 1000 sepatu sebulan, sepatu kulit kan. Kok turun 700 gitu. Ini kenapa? Terus kan kita bingung ya, karena kan setiap orderan itu nanti efeknya pasti kan ke operasional tukang kita nanti berkurang. Nah, gimana caranya ngejaga biar mereka tetap bisa dapat kerjaan kan gitu. Akhirnya pada saat berkurangnya itu muncullah kayak mungkin tadi Mbak Yi, tetehnya juga punya bisnis. Akhirnya pas mulai turun, kepikiran lah strategi bisnis yang lain. Kita ngebangun tim reseller dari Mak Kece-nya lagi. Jadi kan banyak yang nggak punya penghasilan nih. Iya. Kita bantu, ayo kita kasih kelas ini apa? Reseller Academy. Kita nyewa orang, kita kumpulin sampai 50 mama nih. Ayo bantuin jualan Esmore, kalian bisa dapat duit juga. Jadi kalau aku bilang akhirnya dari sisi pandemik itu bisa menghasilkan karya yang lain lagi dan berkah buat banyak orang lagi gitu sih. Cara menangani
pandemiknya waktu Kreatif itu. berarti ya. Harus Termasuk kreatif, nggak boleh Semakin berhenti. kere semakin aktif waktu belum selesai. Aktif. Ya, betul. Ya, semakin menderita semakin cari jalan keluar gitu. Iya Kang. Jadi kepepet gimana caranya, ya udah kita karyakan lagi mama biar tukang juga pada. Jadi triple strike bisnis dong. Orderan tetap jalan, emak-emak dapat uang, tukang juga tetap dapat Aman. kerjaan. Alhamdulillah. Iya. Kalau Teh Nur kumaha? Kalau saya justru pandemi itu membuat saya kreatif. Tuh kan. Sama, kere tapi aktif. Idenya di masa pandemi gitu, saya di rumah, sedangkan saya aktivitasnya mobile ya, nggak Mobile Legend aja, mobile gitu. Supir truk. Bukan mobile Oh. gitu. Jadi apa yang harus difasilitasi gitu. Awalnya hanya jualan ini aja, frozen aja mau fasilitasi daging Frozen slice. food. Iya gitu. Akhirnya nanya-nanya ada ekstra lain nggak, sewa kompor nggak, akhirnya mau fasilitasi nih idenya, akhirnya muncul, akhirnya ditambahin ini, akhirnya ditambahin apa, jadi muncullah gitu memfasilitasi yang di rumah aja, nggak usah ke kafe-kafe, kan memang PPKM ya gitu. Iya. Akhirnya, Bu ini order ini silahkan, itu pun nggak ada batasnya, mau jam berapapun, mau dadakan seperti tahu bulat kami layanin gitu. Tadi tengah malam henteu meureun, Bu. Kalau saya masih on bisa dong dilayani, kan Grab ada ya, sedia Grab 24 jam. 24 Grab itu jam. 24 jam. Jam 12 pernah kami mengirim ke Dago misalnya, kemana, ke kota Bandung, kan saya di Cimahi gitu. Jadi, oh ternyata bisa ya Grab Express jam 12 malam. Ke Dago ya? Dago Resort. Mungkin Kamu ya? saya yang mesen. Coba dicek lagi. Kalau Jadi. Grab kumaha dengan pandemi ini? Ya, mungkin kalau kita bicara landscape bisnisnya Ya. logistik gitu, memang dengan adanya pandemi ini bisnis logistik tuh meningkat tajam, Kang. Di semua bisnis logistik lah di tanah air termasuk di internasional gitu. Dan ini berdampak juga lah kepada Grab Express khususnya, di mana kita makin banyak yang kita fasilitasin khususnya para UMKM, home industry, new UMKM yang baru bermunculan untuk pengirimannya. Jadi kami juga happy sebetulnya gitu karena Dengan pandemi ini? bukan dengan banyaknya orderan, Iya. dengan banyaknya muncul para pelaku Kreativitas. bisnis, orang-orang kreatif di era pandemi ini. Iya, betul. Karena satu sisi UMKM dan delivery ini kan bersinergi untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang lebih baik, Kang. Benar. Karena dengan adanya barang gitu, kalau bingung, aduh deliverynya siapa gitu kan sinerginya nggak cantik lah gitu. Dengan adanya Grab Express, kita bersinergi supaya bisa mendistribusikan semua barang-barang dari para pelaku bisnis ke customer. Gitu. Karena jujur Kang, kalau misalnya dilihat ya, yang bisa bergerak tuh UMKM. Kalau yang udah sekelas-kelas brand-brand besar itu malah nggak bisa bergerak mereka. Jadi yang bergerak di bawah ini kan banyak pabrik-pabrik yang tutup ya, ada Iya. banyak sekali lah. Karyawan ya. Nah karyawannya ini yang nyerap akhirnya kan larinya ke UMKM gitu. Jadi ya bagus banget sih program buat UMKM sih. Nah, pengembangan produk lagi nih ke depannya. Mau kayak gimana sih? Sebenarnya dengan adanya pandemi kayak gini kita harus ekstra berpikir lagi ya. Sekarang kan momen sebenarnya saatnya untuk UMKM tuh karena saingan Bangkit. yang brand-brand besar kan lagi goyang Berat, nih. Nah, iya. saatnya sekarang nih UMKM saling menonjolkan diri kan. Cuman strateginya kan satu kan harus pas. Kedua, future bisnis tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau dari Esmore sendiri kita memang lagi ngebangun sesuatu juga sih, mungkin dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan kita akan menggunakan platform O2O namanya. Apa itu? O2O tuh sekarang belum, tapi di luar negeri udah Ya. banyak. Cuman memang time dan kita harus coba kan trial and error. Jadi kayak misalnya kalau belanja itu orang kan sekarang harus megang ke mall gitu bawa Iya. ya gitu kan. Nah, kalau ada pandemi gini kan satu susah, kedua higienis atau enggak nih barangnya gitu kan, dari mana nggak jelas. Sediain aja sampel, kita belanja udah digital aja, kirimnya ke rumah. Cuman tetap ada offline store-nya misalnya. Itu yang lagi kita mau kembangkan. Offline store itu berarti di tiap-tiap klaster lah, anggap aja di daerah mana satu tempat gitu ya. Satu tempat gitu kan biasanya kan harus nyetok barang banyak gitu. Nah, nanti ke depannya future bisnis itu nggak akan seperti itu kan, karena udah ada pandemi. Sekarang bisa kok dari rumah, bisa kok yang penting dia megang fisiknya, Iya. tinggal kirim, atau kan lebih gampang. Nah, Kan secara masalahnya gudang kan kita teh kalau beli online teh awal-awal aja dulu zaman mulai online kan saya beli batik naon nu keluar teh nah kieu bahannya Itu sesuai gitu ya. nggak tidak sesuai.
Nah sekarang kan udah banyak yang bagus ya, terus kayak trust seller, terus atau yang tadi kalau ada sampelnya kan mereka bisa pegang, ngirimnya bisa. Kedepannya sih kalau dari saya sih pengen ngembanginnya lebih ke digitalisasi untuk si Esmore sendiri. Terus platform yang sekarang organik banget, ini kita lagi olah untuk bisa digital. Jadi setiap hari belajar terus Kang, kalau nggak ngikutin zaman kita juga bingung ya. Siap, saya juga mau belajar. Pokoknya mah ke Esmore. Untuk Grab nih, kedepannya mau kayak gimana? Inovasi apakah yang akan ditonjolkan? Ya, pasti kalau dari kami sendiri akan memberikan layanan terbaik lah untuk para pelaku UMKM, khususnya dari sisi fitur, dari sisi aplikasinya, sehingga lebih memudahkan gitu kan untuk melakukan pengiriman barang. Kita juga, mungkin saya juga dapat inspirasi juga gitu ya dari Teteh barusan gitu kan, bahwa memang pergerakan behavior customer dan seller akan berubah gitu kan. Yang tadinya saya mah apa-apa datang, sekarang mungkin saya mah udah ada platform, kirim aja pakai layanan delivery. Nah, itu yang akan kita juga harus hadirkan lah kepada masyarakat khususnya dan juga para pelaku pedagang supaya semua aktivitas ekonomi berjualannya dapat terfasilitasi. Iya. Distribusinya lancar gitu. Distribusi lancar. Kita juga ada ini produk namanya Grab Just Tip, Kang. Grab Just Tip. Jadi selain Grab Express ada juga Grab Just Tip. Gimana tuh? Nah, Grab Just Tip itu membantu para customer gitu ya kalau mau beli, karena kan sekarang kita hari uang ya kalau mau keluar gitu ya, takut pandemi lah, takut apa segala macam. Dengan Grab Just Tip ini kita bisa nitip ke driver untuk beli jajanan, untuk beli barang sembako gitu ya, untuk beli apapun itu, dan insya Allah dijamin aman karena driver kami ini sudah divaksin. Iya. Sudah divaksin. Grab Just Tip. Grab Just Tip. Jadi nitip naon wae pakai Grab Bisa. Just Siap, Tip. ya. Nanti bayar di rumah. Ibu Nur, kumaha pengembangan? Mungkin kalau misalnya saat pandemi itu kita memfasilitasi Fasilitator. orang-orang, fasilitator untuk di rumah gitu. Kalau sekarang kan sudah dibuka nih, kafe-kafe sudah di ini. Mungkin kalau misalnya saya lebih kreatif lagi nih, apa yang ada menu ekstra tambahan, bonusnya dan lain sebagainya. Seperti itu aja sih. Buat jajanan yang kalau di TikTok tuh yang viral-viral aja gitu. Food blogger diundang dan sebagainya. Gitu aja. Gitu. Kalau ini Esmore buat pria kumaha? Ini udah ditanyain nih dari tadi. Dompet Udah we atuh ngasih. naon. Insya Allah sih ya itu semakin kesini kita akhirnya semakin kreatif kan ya. Ya. Ini 12.000 udah mama nih. Gimana caranya kita harus Bapak melahirkan kece. lagi ya kan, melahirkan lagi atau meningkatkan lagi penjualan. Bapak-bapak kece. Caranya ya itu. Yuk mari atuh. Bapak kece incoming. Insya Allah sih kedepannya pengembangan yang lagi kayak anak-anak itu udah mulai kita Udah mulai masuk. buat gitu, udah mulai masuk. Terus bapak-bapak juga insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching untuk produk Esmore for Men-nya juga. Jadi ya namanya brand ya, kita harus bergerak, berkembang untuk meningkatkan sales juga nanti ujungnya. Iya. Ya. Salah satunya pendampingannya gitu ya. Kita yang paling banyak terasa gitu ya, yang udah diceritain juga sama Teh Ina gitu ya. Itu kan promo ongkir gitu ya. Nah, di mana dengan adanya promo ongkir ini bisa membuat cost operasional jadi lebih rendah gitu kan. Akhirnya modal bisnis jadi bisa diputar lagi gitu ya. Dan kita juga menghadirkan kelas edukasi untuk berjualan. Jadi untuk UMKM baru gitu kan, ultra mikro UMKM, kan banyak permasalahannya gitu ya. Dari permasalahan brandingnya, dari permasalahan strategi berjualannya. Nah, kita menjembatani antara mungkin public figure-nya yang kita sediakan, expertnya yang kita sediakan, dan juga para pelaku UMKM yang sudah mapan gitu. Dalam artian mapan ini sudah besar lah gitu ya, sudah expert di bidangnya gitu. Kita hadirkan untuk memberikan sharing session lah, memberikan edukasi kepada pelaku UMKM lainnya supaya bisa mengikuti success story jejaknya untuk Yang sudah-sudah ini, betul seperti itu. Jadi UMKM tuh harus benar didampingi dan harus diedukasi terus. Nah untungnya, kalau saya masih aware gitu sama gitu-gitu. Nah banyaknya kan UMKM mereka kan perlu pendampingan ya gitu. Jadi kayak ajang silaturahmi kayak gini tuh sebenarnya bagus banget buat UMKM. Nggak kerasa udah sampai di penghujung acara, banyak banget insight positif yang pasti bisa berguna untuk pelaku UMKM. Terima kasih Teh Reza, Teh Nur, dan Kang Raymond. Saya Iyang Darmawan pamit.
Saya Kista Suman pamit, sampai berjumpa lagi di Soko Guru Bisa, Bincang Santai UMKM Indonesia.